Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tema Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Marilah kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, nama saya Ayu Windy Astuti. Saya dari kelas A220 NPM 20144600068. Perkenalkan, nama saya Brigita Karenina Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 20144600058. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Puspitasari dari kelas A220 dengan nomor NPM 20144600046. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dari kelas A220 NPM 20144600080. Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Pengertian syariah. Pengertian syariah secara etimologi berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam, dan norma-norma ini sudah pasti benar dan lurus. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah. Secara umum, syariah terbagi menjadi dua hal, yaitu ibadah khusus dan ibadah dalam arti umum atau muamalah. Ibadah khusus adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad seperti sholat, puasa, dan haji. Maka dari itu umat muslim harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad tanpa boleh melakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan tersebut. Hal-hal di luar ketentuan tersebut tidak sah atau tidak batal. Tujuan dan fungsi mempelajari syariah. Tujuan utama yang hendak dicapai dari mempelajari syariah adalah untuk mengetahui hukum syariah berkaitan dengan perbuatan manusia, sehingga akan diperoleh ketentuan apakah suatu perbuatan itu dikehendaki, boleh atau dilarang, atau bagaimana suatu perbuatan itu dianggap sah atau tidak. Setelah memahami tentang hukum syariah, diharapkan nantinya umat manusia akan mengamalkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik sehingga memperoleh kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan syariah. Tujuan syariah erat kaitannya dengan tujuan agama Islam itu sendiri yang ingin mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, setidaknya ada 5 tujuan dari syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Memelihara agama. 2. Memelihara jiwa. 3. Memelihara akal. 4. Memelihara kehormatan. 5. Memelihara harta. Dasar-dasar penetapan syariah Islam. Terdapat 4 hal yang menjadi dasar penetapan hukum syariah, yaitu 1. Tidak memperberatkan dan tidak banyaknya beban. 2. Berangsur-angsur dalam penutupan hukum. 3. Sejalan dengan kebaikan orang banyak. 4. Dasar persamaan dan keadilan. Selanjutnya di sini saya akan mengajarkan tentang ibadah. Ibadah berasal dari kata abad yang berarti abadi. Jadi ibadah berarti pengabadian. Secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung antara manusia dan Allah. Selain itu juga terdapat definisi ibadah lainnya, yaitu 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui tuntunan para rasul. Yang kedua, ibadah adalah merendah diri kepada Allah, yaitu rasa tunduk dan
patuh yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Selain itu juga ada pembagian ibadah lainnya, yaitu 1. Ibadah hati. Ibadah ini adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, yang berupa irasa, khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rokbah atau senang, dan rahbah atau takut. Yang kedua, ibadah lisan dan hati. Ibadah ini adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau lisan dan hati, berupa tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan syukur. Yang ketiga, ibadah badan atau fisik dan hati. Ibadah ini adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau fisik dan hati, berupa sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau fisik. Adapun juga yang membagi ibadah menjadi 1. Ibadah madlah. Semua perbuatan ibadah yang diatur dengan ketentuan yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak dibenarkan untuk menambah atau menguranginya, seperti puasa, haji, dan lainnya. Ibadah mahlah ini dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini hanya dilaksanakan dengan jasmani dan rohani saja, karena disebut ibadah badaniyah ruhiyah. Yang kedua, ibadah khairu madlah, yaitu hubungan yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Atau di samping hubungan di atas, juga ada hubungan sesama makhluk. Hubungan sesama makhluk ini tidak hanya sebatas pada hubungan sesama manusia, tetapi juga berhubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, ibadah zil wajhain, yaitu ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus, yaitu ibadah madlah dan ibadah khairul madlah seperti nikah. Syarat ibadah dalam Islam. Dalam melakukan ibadah tidak ada sesuatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Melakukan ibadah dengan ikhlas dan menjalankan dengan sepenuh hati, bukan karena atau untuk dilihat orang atau dipuji orang. Yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan baidah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Rasulullah merupakan utusannya yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib membenarkan dan mempercayai berita serta menaati peraturan. Selanjutnya, rukun ibadah dalam Islam. Rukun-rukun ibadah menurut manhaj atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, cinta atau al-hub. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah. Arti cinta di sini tidak hanya terbatas pada hubungan kasih antara 2 insan semata, akan tetapi lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling tinggi dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika seorang umat mencintai Allah atau Tuhannya, maka dia akan melakukan dan menjalankan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Yang kedua, takut atau al-khauf. Rukun ibadah berikutnya adalah rasa takut, di mana dengan adanya rasa takut seorang hamba atau umat akan termotivasi untuk mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang juga akan mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat dan berbuat buruk lainnya. Yang dimaksud rasa takut seorang muslim di sini memang terdiri dari banyak hal. Namun yang utama ada dalam hati seorang muslim adalah rasa takut akan pedihnya sakaratul maut, rasa takut akan azab kubur, rasa takut terhadap siksa neraka, rasa takut akan mati dalam keadaan yang buruk, rasa takut akan hilangnya iman dan lain sebagainya. Ketiga, harap atau al-roja. Rukun ibadah yang berikutnya adalah harap. Yang dimaksud dari harap di sini adalah rasa harapan yang kuat atas rahmat dan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan ciri ibadah dalam Islam. Mustafa Ahmad Al-Zarqa, seorang ahli ilmu fikih, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar adalah: 1. Bebas dari perantara. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak memerlukan perantara, akan tetapi harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus. Secara umum, ajaran Islam tidak mengharuskan penganutnya untuk melakukan ibadah pada tempat-tempat khusus, kecuali ibadah haji. Islam memandang setiap tempat cukup suci sebagai tempat ibadah. Ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan materi tentang muamalah. Pengertian muamalah. Secara etimologi, muamalah dari kata al-amal yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola mufa'alah yang bermakna bergaul at-ta'amal. Sedangkan secara terminologi, muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Masalah muamalah hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah-masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berlandaskan pada prinsip boleh jaiz, selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hanya berupa prinsip-prinsip dasar dan pengembangannya diserahkan pada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat Islam sendiri. Contoh dari muamalah misalnya aturan-aturan keperdataan seperti hal-hal yang menyangkut perdagangan, ekonomi, perbankan, pernikahan, hutang piutang, ataupun juga aturan-aturan dalam bidang pidana dan tata negara. Pembagian muamalah. Muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya, benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang dimadharatkan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya. Yang kedua yaitu muamalah abadiyah. Muamalah abadiyah yaitu muamalah yang mengkaji subjeknya, ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan lain-lain. Prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah diantaranya yaitu 1. Bolehnya segala bentuk usaha. 2. Haramnya segala kezaliman dengan memakan harta secara batil seperti riba, ghosab, korupsi, monopoli, penimbunan, dan lain-lain. 3. Jujur dan saling menasihati. 4. Asas manfaat yang diakui syarak dan setiap akad. 5. Tidak ada penipuan dan manipulasi.
masyir, gharar, dan riba. 6. Tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan manhaj Allah. 7. Asas akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.